Ditangkapnya komedian Tri Retno Prayudati atau Nunung ini semakin menambah panjang daftar pesohor tanah air yang harus berurusan dengan penegak hukum karena penyalahgunaan narkoba. Dan berikut ini adalah daftar sejumlah pesohor tanah air yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba. Kita akan lihat dulu di tahun 2019 ini, kalau kita masih ingat pada awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2019, pemirsa, ini ada nama Reva Alexa. Reva Alexa ini adalah selebgram begitu dan juga model video klip. Ia ditangkap di rumahnya di Taman Beverly Golf, Karawaci, Kota Tangerang, dan polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,28 gram. Selanjutnya ada vokalis band Zivilia yang kita kenal dengan sebutan Zul atau Zulkifli. Ia juga ditangkap pada awal 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2019, dan juga ia diduga sebagai pengedar narkoba dengan barang buktinya adalah 9,5 kg sabu dan juga ditemukan puluhan ribu butir ekstasi. Kemudian kita akan lihat nama lain di tahun 2019 ini, juga artis yang terjerat narkoba. Ada nama Edi RC Marian, ini merupakan mantan finalis Indonesian Idol. Ia ditangkap di kawasan Mampang pada 4 Maret 2019. Ia diduga sebagai kurir peredaran narkoba dengan barang bukti 1 paket sabu dan juga sebuah bom. Kemudian ada artis FTV Agung Saga. Ia ditangkap bersama seorang pria lain. Ini tepatnya ditangkap di depan minimarket di daerah Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 9 April lalu. Dan polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,53 gram. Kemudian kita akan lihat lagi ada pedangdut dari grup Duo Molek, Caca Wulansari. Ini juga ditangkap saat sedang mengonsumsi sabu bersama dengan temannya di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada 10 Januari 2019. Polisi mengamankan sabu seberat 5,0966 gram dan juga ada ekstasi yang ditemukan seberat 0,5 gram. Itu adalah daftar artis yang terjerat narkoba di tahun 2019. Tetapi sebenarnya daftarnya masih sangat panjang kalau kita melihat ke tahun-tahun sebelumnya. Saya akan ambil contoh di tahun 2018 dan 2017 lalu. Ini juga sudah banyak sekali nama artis yang terjerat narkoba. Yang pertama kita akan lihat nama Jennifer Dunn. Jennifer Dunn ini ditangkap pada 31 Desember 2017 di rumahnya di Mampang Perapatan, dan polisi menyita barang bukti sabu 0,6 gram. Ini lengkap dengan alat hisapnya. Kemudian ada nama Fahri Albar yang ditangkap pada 14 Februari 2018 di kediamannya juga. Dan polisi menyita 1 paket sabu, ada 2 strip dumolit dan juga ada ditemukan potongan ganja. Kemudian nama lain yang ditangkap adalah Roro Fitria sepanjang 2017 hingga 2018. Ia ditangkap pada 15 Februari 2018 di rumahnya juga. Ini polisi menyita barang bukti sabu seberat 2,4 gram yang diperkirakan ini senilai 4 juta rupiah. Kemudian ada anak dari pedangdut Elvi Sukaisih, yaitu Dawia Zaida, yang juga ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama kekasihnya dan juga ada kakak serta kakak iparnya. Polisi menyita barang bukti 0,45 gram sabu. Itulah daftar nama dari para artis atau pesohor yang terjerat kasus narkoba. Dan rekan saya Wahyu Wiwoho akan membahas terkait hal ini. Dan ini yang menarik juga, Wahyu, ya, yang ditemukan adalah mereka tertangkap selalu di rumahnya, dipakai di rumahnya seperti itu ya. Nanti Wahyu akan membahas lebih lanjut. Silahkan Wahyu. Ya, terima kasih Zakia. Sebenarnya kalau memakai mungkin ini relatif. Saya harus tanyakan juga ke Dewan Pakar Gerakan Anti Narkoba, Kang Asep Iwan Iriawan, yang mungkin sudah bosan kalau ditanya ya, karena dalam 2-3 hari terakhir ini, kemarin juga baru ada lagi, tadi malam kalau tidak salah ya, ada satu lagi artis sinetron kalau tidak salah yang tertangkap karena menggunakan kasus narkoba. Saya juga bingung pertanyaannya, harus menanyakan apa lagi? Saya mungkin punya perspektif lain, kenapa kira-kira menyebabkan artis ini tidak jera mengonsumsi narkoba, jenis sabu terutama? Ya. Apa tidak ada pilihan lain? Ya, kalau di kalangan artis penelitian Granat ya, Gerakan Nasional umumnya kalau artis itu atau public figure lah umumnya untuk stimulus, stamina ya, untuk PD dan itu gaya hidup.
Iya. Jadi kalau misalkan nggak pakai gitu, badannya nggak kuat, kemudian juga nggak yakin diri, lebih parah lagi, ya karena lingkungannya. Kan dikasih juga gratis nyoba. Saya masih ingat belum berapa hari narkotika internasional kan, kebetulan temennya Nunung tuh, namanya Polo, Iya, saya sebut aja. pernah juga. Nah, Polo kan berkali-kali tuh 2 kali sampai Dua jadi kali, bahan. iya. Tapi saya bersyukur semacam Mas Polo itu kan sekarang termasuk duta anti narkotika karena dia Iya. pernah ngalami kan. Artinya apa? Polo bisa cerita semua tentang siapa-siapa yang melakukan. Kan harusnya kan Nunung, Polo, Doyok, Tesi itu kan di Sri Mulat. Betul. Harusnya kita percaya Mbak Nunung ini kan ya cukup cerah, ceria. Nah itulah karena mungkin gaya hidup, pola hidup atau sekelilingnya. Artinya apa? Kalau mereka nggak make, kayaknya nggak kita gitu, Tuntutan pekerjaan apalagi ya? Ya tadi kalau tuntutan pekerjaan kan stamina, mungkin kerjaan tiap hari. Dari pagi sampai tengah malam, bahkan sampai pagi lagi tuntutan pekerjaan. Tetapi kalau dikatakan sudah ada duta-duta yang dulunya pernah terlibat kasus narkoba, kemudian kalau duta ini kan pengertiannya diperbantukan untuk bisa melakukan sosialisasi, ada upaya preventif di situ, atau juga bisa membantu siapa sebenarnya ada yang menyuplai atau jaringan bermain di antara kalangan artis ini. Ya, hasil penelitian kita juga dulu juga pernah ada duta artis gaek itu, maaf ya Om, itu Om saya soalnya ya. Kalau gaek itu jadi duta, ketangkap lagi di Surabaya kan, balangin artis gaek tuh kan. Nah sekarang siapa penyuplainya? Ya sekelilingnya. Yang gaul di antara mereka kan rasanya hanya gratis, nyoba, tertarik, akhirnya lingkungannya. Sesama artis juga berarti? Ya iyalah, kan selama ini kan hampir artis itu kan udah banyak. Kan, Ya, tapi karena artis ini kan lingkungannya banyak begitu ya. Ada ini, dunia entertainment ini kan tidak ada artis saja, tetapi ada orang-orang lain yang terlibat dalam industri itu. Kalau pemakai narkoba kan tidak hanya artis, hampir semua profesinya berani jamin lah. Kalau istilah saya dulu dari astana hingga istana gitu kan, selalu bahasanya. Itu hampir pemain semua. Tapi kan yang menarik itu karena artis ini public figure, jadi contoh, sorry toladan, orang emak-emak rajin nonton sinetron, yang disangkanya wah gaya, cantik, ganteng. Ternyata mereka itu kan memakai sesuatu dan mereka tidak pernah kapok, mengulang dan mengulang. Yang lebih parah lagi setelah mereka mencoba gratis, membeli, nah ternyata juga di antara mereka ada yang pengedar kan. Terbukti kemarin ada kiloan kan, Zul yang udah dihukum kemarin. Ini salah satu saja yang hanya contoh. Dari sekian itu kan banyak. Dulu juga R tuh kan, saya baru ingat tadi. Ada artis sinetron, anak muda berkali-kali, makanya akhirnya jadi bandar juga kan, yang asalnya Sukabumi. Nah, kemudian juga ada beberapa juga artis akhirnya yang kita tahu kan, yang udah meninggal, ada wanita itu kan, yang ya kita tahu sendiri lah. Nah, kan itu banyak. Akhirnya mereka kan coba-coba beli jadi bandar. Itu kan sekarang hanya oknum sekali lagi kan, oknum itu. Tapi sekali karena ini menyangkut public figure yang harusnya disori toladan. Dan kenapa diulang? Yang tadi contoh, ini paling jauh lah. Di Sri Mulat, dengan hormat kan, berapa orang kan? Doyok, Tesi, siapa lagi gitu kan. Nah sekarang lingkungannya. Bahkan semuanya yang sudah pernah terlibat sekarang jadi duta begitu duta, beberapa sih kan, contoh yang lain Mas Polo itu sekarang dua kali kan. Tapi saya di Sori Toladan, kering saat bercanda. Belum 2 minggu lah hari itu kita bercanda. Antara pilihan, mau pilih Doyok atau Atta Halilintar. Kalau Atta belum, nah Doyok lah yang sama pakai. Tapi Doyok mengatakan bagaimana lingkungannya. Dan Doyok bisa ketawa-ketawa. Bukan Doyok sekali lagi. Polo, maaf, bukan Doyok, Polo sekali lagi. Oke. Kalau sudah ada duta-duta ini artinya granat juga merapat begitu ya. Kemarin upaya apa yang sudah pernah dilakukan dan ternyata masih saja ditemukan ada yang memakai. Apa kesulitannya untuk mencegah peredaran narkoba ini di antara kalangan artis ini? Ya, kalau kalangan artis saya pikir bagaimana kembali ke orangnya. Selalu saya katakan mindset mereka bahwa mereka penampilan tidak butuhlah doping, tidak butuh stamina, harus melalui obat-obat itu kan masih banyak vitamin itu. Kedua, memang hindari sekelilingnya itu kan mereka bagaimana mencoba atau meracuni supaya mereka ikut serta. Nah, tapi yang lebih penting lagi, ya sekarang polisi, BNN sudah berusaha maksimal, sudah berikan contoh, bahkan menjadikan mereka duta, misalkan duta-duta narkoba yang udah berbuat dan belum berbuat jangan melakukan. Tapi kan masalahnya apa? Gerakan serangan sekali lagi, bagaimana bandar-bandar narkotika internasional dari mulai masuk sehingga sampai di LP itu nggak bisa kita kendalikan orang-orang. Butuh untouchable. Artinya apa? Butuh peran serta masyarakat. Kami dari Granat hanya sebagian kecil yang bisa berbuat sesuatu. Ya butuh tadi, misalkan kelompok-kelompok komunitas tertentu yang sama-sama. Kalau komunitasnya sekarang penampilannya tetap masih mau beli, bahkan menjadi bandar, dia akan pernah selesai. BNN melakukan apapun, masyarakat Granat dan sebagainya melakukan sesuatu, sosialisasi, terus-terusan tidak pernah sampai kemarin hari narkotika internasional dibuka oleh presiden loh. Dia udah dengan menyibatkan anak-anak milenial. Kasih contoh misalkan, nih bagaimana orang yang nggak pernah make berhasil tanpa narkotika. Contoh, ya saat maaf sebut ya Atta Halilintar nggak make kan bagus nih. Tapi yang udah make Polo misalkan. Kemudian juga, malah masih inget temennya
Nunung yaitu Andre, ya salah satu narasumber. Saya bercanda sama Andre itu saya ingat. Tapi sekarang sekarang dalam satu TV swasta itu kan bagaimana Andre dengan Nunung kan harusnya orang melihat sebagai figur bisa dilihat, tapi kenyataannya mengerikan lagi. Sekarang begini, sudah ada artis-artis yang pernah terjerat yang kemudian sekarang insaf begitu ya, dijadikan duta. Dan mereka juga masih aktif, bahkan juga jam terbangnya juga masih tinggi. Toh mereka bisa-bisa saja survive. Bisa tidak sih duta-duta ini kemudian mendeliver dengan upaya preventif tentunya ke teman-teman yang lain? Ya gue juga bisa nih. Tanpa ada asupan barang-barang haram itu juga masih bisa kok. Stamina kita masih bisa terjaga untuk menjaga produktivitas mereka. Satu kata kalau kasih penelitian Granat, jadi .st tahu sama tahu ya urusan lu gua. Kalau bahasa agamanya amaluna amalukum amal gua. Jadi gini, ketika temennya mengatakan lu jangan berbuat, ini saya hafal sekali Mas Polo tuh ya, mengingatkan jangan tuh kayak gue nih gini. Tapi kata mereka ya lu, gue kan belum. Nah, jadi bahasa jadi susah. Kembali kepada orangnya. Udah gue cuma bilangin aja. Tadi bilangin, tapi apa Gus Polo itu sangat contoh ya, karena udah 2 kali selalu mengingatkan temennya, karena kita sering sama-sama ya, misalkan sosialisasi itu selalu mengingatkan. Tapi kan kalau temennya bayangin, kalau temennya sudah mengingatkan, yang diingatkan beran, ya gue kan butuh dong. Besok gue syuting lagi, gue gini lagi. Apalagi kalau gue bisa jualan lagi gitu. Nah, tapi kan susah kalau orang kembali ke orangnya. Tidak bisa membantu membongkar jaringan yang menjadi penyuplai. Sepengetahuan saya selama ini ya paling juga mereka hanya cerita di kalangan kita, ya kalangan dengan penegak hukum, ya ujungnya mereka monitor. Dari siapa sih kemudian dikejar lagi dari siapa? Pernah tidak terkejar kemudian ada orang-orang yang sama ini kan, misalkan informasi dari masyarakat, siapapun ngasih mereka masih pakai, terbukti yang tertangkap ini kan udah 5 bulan diincar oleh penegak hukum. Akhirnya ketika artinya kalau sudah 5 bulan sebelum oleh penegak hukum diincar, kan semacam temennya udah mengingatkan beberapa sebelumnya. Kalau mereka berhenti, saya kira nggak ada masalah. Tapi kan sekarang yang terjadi apa? Ya mereka selalu kalau mengatakan, ya kalau kena OTT, lagi sial. Oke, baik. Asep, kita berdoa tentu bersama-sama Granat punya peran dan menjalankan fungsinya dengan baik bersama teman-teman yang sudah pernah mengalami hal yang sama, sekarang jadi duta, bisa melakukan upaya preventif dan mutus jaringan mata rantai narkoba, peredaran narkoba di kalangan artis. Kalau mutus, kita kan memang susah, karena itu kan kewenangan penegak hukum. Kita Granat hanya sampai memberikan informasi, ya sosialisasi, edukasi. Misalkan gini, nah sekarang kan suka di mindsetnya suka dibikin, penyalahguna harus direhab. Ini perlu dipahami juga. Perlu dipahami betul bahwa korban penyalahguna rehab itu wajib malah. Tapi perlu diingat ya bahwa penyalahguna itu orang karena make, karena keterpaksaan, karena ketidakberdayaan. Tapi proses hukumnya harus jalan. Tetap jalan dulu baru nanti. Jadi gini pasal tempatnya ini sebagai pengamat tugas Granat. Jadi ada pasal tolong dibaca pasal 54, pasal 107, 127, 103. Ini gini, itu mengatakan pasal itu mengatakan bagi penyalahguna ya yang karena tadi dipaksa suaminya, paksa istrinya, paksa lingkungannya, memang itu wajib direhabilitasi. Tapi kalau orang tanpa hak, misalkan walaupun dia artis atau public figure siapapun, walaupun dia sekali lagi penyalahguna, tapi kalau dia tanpa hak menguasai golongan 1, 2, 3, 4, tetap proses jalan. Ada proses hukumnya. Hakim ketika menjatuhkan karena dia ketergantungan, dia dijatuhkan hukuman, tapi direhab, anti-rehab. Jadi anti-rehab itu semacam tahanan, cuman mengurangi banyak. Artis-artis itu kemarin tuh kan dia memakai, bahkan ada artis yang suruh masuk lagi penjara kan. Nah, dia tuh hukumannya dijalani, tapi rehab. Tapi sekali lagi, ya sekarang kan panti rehab ini kan terbatas tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Asep atas waktunya di Metro Pagi Prime Time. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Janganlah, capek lah. Narkoba tuh mending narik kolor bapak. Terima kasih Asep Iwan Iriawan, Dewan Pakar Gerakan Nasional Anti Narkoba.